Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Yang pasti kita harus selalu penuh ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini sampai selama-lamanya kita selalu diberkati. Kita selalu disertai. Kuncinya mengucap syukur. Hari ini renungan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, agar mereka mengerti hidup mereka bukan untuk mereka lagi, tapi melainkan untuk Kristus. Sama halnya dengan kita di hari-hari sekarang ini, di zaman ini. Saya dan saudara diselamatkan Tuhan, ditebus dari penebusan dosa. Bukan hidup untuk kita lagi, tapi hidup kita untuk menceritakan siapa Tuhan kita, siapa Yesus yang telah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tema saya hari ini diselamatkan untuk melayani. Saya dan saudara diselamatkan. Namun setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berfungsi. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena bukan kita lagi, tapi Tuhan. Kita diselamatkan, bukan menceritakan siapa kita, seberapa hebat kita, namun kita menceritakan seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan. Orang yang telah Tuhan selamatkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Sama ceritanya seperti John Salah. Dia dipenjara 22 kali. Nggak tahu berapa lama. Namun dia 22 kali tercatat dalam penjara. Dan kasus pencurian, pembunuhan, dan banyak hal lainnya. Namun di sini John Salah mulai bertemu dengan seorang pendeta di penjara, pendeta yang melayani di penjara. Hari-harinya ketemu, berjalan waktu, semuanya mengubah. John Salah berubah. John Salah bertobat dan dia menerima Kristus dalam hidupnya. Selama dia di Bui, dia mengikuti kursus Alkitab tertulis, kegiatan narapidana di waktu itu. Seusai itu, setelah masa tahanannya selesai, dia sedikit sesumbar. Dia berkata, aku tidak akan masuk lagi ke dalam sel ini. Aku tidak akan masuk lagi ke dalam penjara ini. Aku gak akan datang lagi. Dia bilang seperti itu. Namun pada faktanya berbeda. Tuhan memanggilnya dan dia masuk penjara lagi. Namun yang ke-23 kalinya dia masuk penjara bukan karena kasus pembunuhan, bukan karena kasus pencurian atau kasus apapun. Namun kali ini dia datang ke penjara sebagai pelayan penjara. Dia datang sebagai tim pelayan penjara. Ya, Little Lambs. Dia kembali bukan sebagai tahanan, namun sebagai pelayan penjara. Dia memperkenalkan kasih Allah kepada seluruh narapidana, ribuan narapidana yang ada di dalam. Dia menceritakan kasih Allah pada ribuan narapidana. Jadi ini adalah bukti bahwa seseorang telah bertumbuh, seseorang telah menyadari bahwa Yesus telah menyelamatkannya. Dia telah menerima kasih yang begitu besar, sehingga ia mampu mengaplikasikan hidupnya bermanfaat bagi banyak orang, seperti yang Tuhan Yesus mau. Demikian saya dan saudara, kita diselamatkan untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.